杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setengah bulan kemudian, kota Piaxiong ini adalah kota yang tidak kalah makmurnya dengan kota besar lainnya di dunia luar. Dan itu juga merupakan istana ratu pesona. Bagaimanapun, tanah jahat Changyun juga mencakup wilayah yang luas dan dibagi menjadi 6 bagian utama yang dijaga oleh 6 raja jahat. Dengan kota Paixiang sebagai pusatnya dan radius 1000 mil, ini adalah wilayah Sun King Luo. Dalam setengah bulan terakhir, Sun King Luo membawa Yang Ke, Qiu Yimeng, dan Luo Xiaomen melewati wilayah yang dikuasai oleh 2 raja jahat lainnya. Dan dengan hati-hati kembali ke sini. Setelah melangkah ke kota Paixiang, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Setelah bergaul satu sama lain selama setengah bulan, tidak hanya pemahaman Yang Ke tentang tanah jahat Changyun yang berubah, bahkan Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen juga telah menumbangkan kesan mereka terhadap tanah jahat Changyun. Menurut rumor yang beredar, pejuang jahat ada di mana-mana di tanah jahat Changyun, dan iblis juga ada di mana-mana. Siapapun yang mereka temui adalah penjahat, pengkhianat, dan tidak bisa diampuni. Namun menurut perkenalan Sun King Luo, negeri jahat Changyun tidak seberat rumor yang beredar di luar. Setidaknya itulah yang terjadi di wilayah yang dikuasainya. Memang tak bisa dipungkiri bahwa ada banyak sekali pengkhianat di negeri jahat Changyun. Namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bertemperamen tinggi. Bahkan ada banyak pejuang yang telah melakukan kejahatan dalam sekte mereka sendiri dan dipaksa memasuki tanah jahat awan abu-abu. Ada juga beberapa orang yang telah menyinggung kekuatan kuat yang tidak dapat mereka singgung. Kemudian mereka masuki tanah jahat awan abu-abu untuk menghindari bencana. Bahkan beberapa orang yang hanya karena latihan yang dia lakukan relatif jahat, dia diklasifikasikan sebagai iblis oleh dunia dan dipukuli seperti tikus yang menyeberang jalan. Jadi dapat dikatakan bahwa banyak pejuang di tanah jahat Changyun memiliki pengalaman pahitnya sendiri di masa lalu, dan mereka belum tentu penuh dengan kejahatan. Dunia hanya mengenal cahaya dan tidak mengenal kegelapan dalam hati kita sendiri, sehingga kita disebut jahat. Jadi sungguh tidak masuk akal. Sun King Luo juga terlihat tak berdaya ketika dia membicarakan hal ini. Meskipun dia adalah salah satu dari 6 raja jahat dan menguasai ribuan mil wilayah, dia tetap tidak dapat mengubah pemikiran dan opini orang-orang di dunia yang mengakar pada pikiran mereka. Dan Yang Ke juga teringat apa yang pernah dikatakan iblis tua. Apa itu manusia maupun iblis? Sebenarnya manusia dan iblis adalah satu keluarga, karena ada iblis di hati setiap orang. Setelah memasuki kota, mata Yang Ke berbinar dan dia kagum dengan kota yang sangat ramai. Jika dia tidak mengetahui dengan jelas bahwa dia berada di tanah jahat Changyun, Yang Ke takut tempat ini sama dengan kota di luar, karena segala sesuatu di sini tidak berbeda dengan kota di luar. Banyak pedagang biasa dan prajurit berjalan kaki tinggal di sini. Dan para pejuang yang datang dan pergi seperti ikan mas cucian yang menyeberangi sungai. Bahkan kebanyakan orang tidak melakukan intimidasi ketika berkomunikasi dengan orang-orang biasa. Meskipun kadang-kadang ada beberapa pejuang sombong, tetapi mereka dan mengikuti aturan kota Piaxiang dan tidak berani melakukan kesalahan. Di dalam kota, dari waktu ke waktu, beberapa prajurit berpakaian hitam lewat. Orang-orang ini adalah tim penegak hukum yang menjaga ketertiban di kota Piaxiang. Jadi siapapun yang melakukan hal buruk di kota Piaxiang akan diserang dengan kejam oleh tim penegak hukum ini.
Oleh karena itu, di antara seluruh tanah Jajangmyeon, kota Pyeongchang adalah kota teraman. Karena dalam pengelolaan efektif Sangking Luo telah menjadikan kota ini semakin makmur. Dengan sedikit orang yang melakukan kejahatan. Pada saat ini, wajah Sangking Luo ditutupi kain kasa hitam dan tidak menampakkan penampilan aslinya. Dan dia yang memimpin jalan dan berjalan perlahan. Namun Kyo Yimeng dan Luo Xiaomen mengikutinya. Mereka diam-diam mengamati pemandangan di kota, tapi mereka juga diam-diam mengaguminya. Karena untuk membuat seluruh kota begitu damai, metode yang digunakan Sangking Luo pasti tidaklah sederhana. Saat berjalan, langkah Yang Ke tiba-tiba berhenti dan menyadari hal ini. Jadi Sangking Luo berbalik dan menatapnya. Ada apa? Yang Ke menyeringai. Cantik, sepertinya kata pepatah, semua pesta akan berakhir. Ucapkan selamat tinggal saja di sini. Meskipun ini adalah hal yang sangat membahagiakan, tapi Yang Ke sangat takut bahwa suatu hari nanti Sangking Luo tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan akan membunuhnya. Selain itu, Yang Ke telah berpisah dari Suyan selama beberapa waktu, dan Yang Ke ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang keberadaan Suyan. Mendengarkan apa yang dikatakan Yang Ke, mata indah Sangking Luo bergerak. Jelas dia mengerti apa yang ada dalam pikiran Yang Ke. Jadi dia berjalan kembali sambil tersenyum dan meraih lengan Yang Ke sambil menghela nafas pelan. Apakah Anda pikir Anda bisa pergi sekarang? Jangan terlalu antusias. Yang Ke tampak pahit dan hal yang paling dia khawatirkan akhirnya terjadi. Jelas dia takut Sangking Luo tidak akan membiarkannya pergi. Jadi dia mencoba melarikan diri berkali-kali dalam perjalanan pulang. Tetapi dia selalu mengetahuinya. Bahkan sebelum dia mulai mengambil tindakan, bagaimanapun Sangking Luo sangat kuat. Jadi tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia benar-benar ingin maksanya untuk tetap tinggal. Di luar ada perang dan kekacauan, jadi belum tentu aman bagi Anda untuk keluar. Jadi sebaiknya Anda tinggal di sini bersama saya sebentar, kata Sangking Luo dengan serius. Berapa lama? Tanya Yang Ke. Itu tergantung suasana hati saya, jawab Sangking Luo sambil tersenyum manis. Mendengar itu, Yang Ke menjadi lebih suram karena jika dia tetap tinggal, bukankah dia akan menjadi wajah penyihir ini? Kyo Yimeng dan Luo Xiaomen memandangnya dengan sombong. Mereka merasa bahagia tanpa alasan. Namun meskipun Yang Ke ditahan oleh Sangking Luo sehingga dia tidak bisa bergerak bahkan dengan energi aslinya. Namun gadis iblis ini masih terlihat sangat baik. Dia memegang lengan Yang Ke dengan satu tangan dan bersandar pada Yang Ke dengan lembut dan penuh kasih. Untungnya dia ditutupi oleh kerudung. Jika seseorang melihatnya, kota Pyeongchang mungkin akan menjadi kacau balau. Setelah beberapa saat, mereka tiba di istana Sangking Luo dan istana ini sangat indah dan megah, meliputi wilayah yang tak tertandingi. Bahkan bangunan ini dihiasi dengan batu giok, dengan naga terbang dan ukiran burung ponik yang sangat megah. Setelah memasukinya, Yang Ke terkejut saat mengetahui bahwa istana besar ini sangat sepi dan sepertinya tidak banyak orang yang tinggal di sini. Saat dia berjalan berputar-putar di koridor, saya mendengar suara jembatan kecil dan air mengalir yang memberi Yang Ke perasaan yang agak puitis. Di istana saya, kecuali beberapa pelayan, tidak ada orang lain di sekitar, jadi selalu sepi. Oleh karena itu, sekarang Anda tidak perlu berhati-hati. Sangking Luo menjelaskan dengan lembut. Ketika dia kembali ke istana, dia benar-benar santai. Kemudian mengangkat tangan dan untuk melepaskan kain kasa di wajahnya. Dia mengenakan jubah dan perlahan membukanya, sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Siapa itu? Sebuah suara berteriak dan kemudian sosok ungu dengan cepat mendekat. Ini saya. Sangking Luo menjawab dan lembut. Segera orang yang berteriak berhenti, kemudian terbang dengan kecepatan lebih cepat.
dalam sekejap mata, seorang wanita berpenampilan manis, mungil dan cantik muncul di depan semua orang. "Tuan, Anda akhirnya kembali." Wanita ini tampak seperti baru berusia 20 tahun dan dia berada di masa muda yang indah. Ketika dia melihat Sang King Luo, matanya yang indah bersinar karena kegembiraan dan kelegaan. Bahkan karena dia sangat bahagia, matanya berkaca-kaca. Setelah dia berhenti berlari dengan cepat, kelinci giok di dadanya bergetar lebih keras lagi. Yang Ke memandangnya dengan ringan dan dia menemukan bahwa gadis ini berpakaian sangat berselera tinggi. Rambut panjang terbang seperti awan, alis seperti daun willow dengan sepasang mata yang indah, ramping dan cerah. Hidung gadis ini halus dengan bibir ceri menghembus seperti anggrek. Wajah seperti bunga sangat cantik dan sebening kristal. Sosoknya yang anggun terlihat mempesona. Melihat pemandangan itu, mata Yang Ke berbinar dan diam-diam dia berpikir bahwa dia memang pelayan Ratu Pesona, tapi dia sangat cantik. Segera kesadaran ilahi Yang Ke memindai tubuh gadis ini sedikit, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa gadis ini sebenarnya memiliki kekuatan alam Yuan sejati tingkat ke-7. Meski tidak sebagus Qiu Yimeng, tapi tidak jauh berbeda, dan dia seharusnya 1 atau 2 tahun lebih muda dari Qiu Yimeng. Tepat ketika tubuhnya tersapu oleh kesadaran spiritual Yang Ke, gadis itu merasa dingin di sekujur tubuhnya tanpa alasan, sehingga matanya tiba-tiba menatap ke arah Yang Ke dengan dingin, yang menunjukkan perasaan gadis ini cukup tajam. Melihat itu, Yang Ke terkekeh dan membuang muka dengan santai. Pada saat ini, alis yang indah gadis itu sedikit mengernyit, karena gadis itu tidak tahu mengapa Sang King Luo membawa 3 orang saat dia kembali. Meskipun dia tidak mempedulikannya, tetapi dia juga bertanya dengan penuh semangat. "Tuan, saya mendengar bahwa Raja Binatang memimpin seseorang untuk menyergap Anda. Jadi apakah Anda terluka?" "Tidak ada yang serius." Sang King Luo menggelengkan kepalanya sedikit. "Jangan khawatir. Itu bagus. Raja Binatang itu sangat tercela. Para tetua hampir berlari untuk berkelahi dengan dia karena ini. Tuan, sekarang 8 keluarga besar Zhongdu bersatu dengan sekte besar untuk menyerang tanah suci di luar. Dan kami dari kota Piosiang juga telah mengirim banyak orang untuk berperang. Dan para tetua juga berkata." Sebelum gadis itu selesai berbicara, Sang King Luo langsung menyela. "Ayo kita pergi. Bicara besok, saya sedikit lelah hari ini." "Iya." Gadis itu sedikit mengangguk, memandang Yang Ke dan 3 orang lainnya dengan curiga. Kemudian dia berkata, "Bagaimanapun dengan ketiga orang ini?" Sang King Luo mengerutkan kening dan menatap Yu Yimeng, dia dan Luo Xiaomen. Namun dia tiba-tiba terkekeh dan mengulurkan tangannya untuk menembakkan 2 sinar cahaya. Segera tubuh halus Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen terguncang. Ketika mereka bereaksi, mereka tidak dapat lagi menggunakan energi aslinya. "Apa maksud Anda dengan mengipasi adik perempuan Anda?" Qiu Yimeng memaksakan senyum. "Bukan apa-apa." Sang King Luo terkekeh. "Piluo, bawa kedua gadis ini ke menara Yingxiang." "Iya." Biluo memandang Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen dengan rasa ingin tahu mengapa kedua wanita ini berani menyinggung tuannya dan dijadikan tahanan rumah di menara Yingxiang. Namun meski aneh, dia tidak bertanya apa-apa lagi dan hanya bertepuk tangan. Tak lama kemudian, beberapa remaja putri datang. Semua wanita ini secantik bunga, tapi kekuatan mereka juga tidak terlalu rendah. Tetapi mereka berpakaian seperti pelayan. "Bawa mereka ke menara Yingxiang." Perintah Biluo. "Iya," jawab gadis pelayan itu. "Jaga mereka baik-baik dan jangan biarkan kedua gadis itu menderita ketidakadilan." Sang King Luo memperingatkan sambil tersenyum. Saat ini, Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen tampak sedih, tapi mereka juga tidak melawan.
Mereka hanya tersenyum paksa dan mengikuti para pelayan pergi. Bagaimana dengan dia? Biluo bertanya sambil menunjuk Yangke. Namun dia penuh keraguan di dalam hatinya. Bagaimanapun dia belum pernah melihat tuannya membawa seorang pemuda ke istana. Bahkan ketika Raja jahat lainnya datang berkunjung, mereka hanya diatur dalam area di mana tamu diterima. Dia. Sang King Luo tersenyum penuh arti dan juga menembakkan cahaya redup ke tubuh Yangke, sehingga warna kulit Yangke sedikit berubah dan dia diam-diam mengedarkan energi aslinya, hanya untuk menemukan bahwa energi itu tidak terhalang. Tetapi ada tanda tambahan di tubuhnya, dan itu adalah tanda yang tidak dapat dia selesaikan sendiri. Bawa dia ke Menara Feng Huan untuk beristirahat. Sang King Luo memandang Yangke sambil tersenyum manis, namun Yangke memiliki wajah cemberut dan merasa tidak senang. Menara Feng Huan? Seru Luo, matanya yang indah penuh kejutan. Karena itu adalah tempat terdalam di istana dan juga merupakan pavilion terbaik di istana, tempat di mana Sang King Luo tinggal ketika dia masih muda. Bahkan ada kasur dan gorden yang digunakan sendiri oleh tuannya, bantal wangi dan bantalan batu giok, bahkan sisa pengharum tubuh tuannya. Yang paling penting adalah tempat di mana tuannya mengingat masa kecilnya sebagai seorang gadis. Tapi bagaimana tempat pribadi seperti itu bisa diatur untuk ditinggali seorang pria? Biluo juga punya gagasan untuk mengambil menara Genhuan. Tetapi Sang King Luo hanya menggodanya selama beberapa bulan dan dia tidak pernah setuju. Tapi sekarang seorang pria tak dikenal ingin tinggal di Menara Feng Huan, sehingga hati Biluo langsung dipenuhi keterkejutan. Apa latar belakang orang ini? Bagaimana tuannya bisa begitu menghargainya? Saking terkejut, sepasang mata indah terus menatap Yangke, sehingga terlihat sangat cemburu dan tidak yakin. Anda pasti lelah karena bepergian jauh-jauh. Sekarang Anda harus istirahat lebih awal hari ini, dan saya akan datang untuk berbicara dengan Anda setelah saya menyelesaikan apa yang harus saya lakukan, kata Sang King Luo sambil tersenyum. Yangke memasang wajah dingin, memutar matanya ke arahnya, tapi dia tidak berkata apa-apa. Setelah Sang King Luo selesai berbicara, Biluo hendak bertepuk tangan dan memanggil beberapa pelayan lagi. Tapi Sang King Luo berkata, bawa dia sendiri ke Menara Feng Huan. Mendengar itu, Biluo semakin terkejut. Kemudian dia mengangguk dan berkata, iya. Sang King Luo berbisik kepada Yangke lagi, jangan menggertaknya anak kecil. Biluo adalah orang yang saya ingin lihat saat dia tumbuh dewasa dan dia adalah saudara perempuan saya. Iya, saya tahu. Yangke menjawab dan marah. Pergi. Biluo kemudian memimpin Yangke untuk melintasi istana, mengikuti di belakang gadis yang mempesona ini. Yangke melihat sekeliling dan menemukan bahwa istana Sang King Luo memang sangat sepi. Meskipun ada kota yang makmur di luar, tidak ada suara berisik di dalam, dan aromanya ada di mana-mana. Namun dari waktu ke waktu, Yangke bertemu dengan beberapa pelayan cantik. Semuanya membungkuk hormat kepada Biluo dan memandang Yangke dengan penuh rasa ingin tahu. Tapi sepanjang jalan, Yangke tidak bertemu satupun pria. Tak lama kemudian, mereka sampai di Menara Feng Huan. Menara yang elegan ini memiliki 3 lantai, tidak besar atau kecil, dan terlihat unik. Tapi banyak bunga dan tanaman di depan menara. Saat ini, musim bunga bermekaran sehingga wanginya sangat menyengat. Hei! Biluo memanggil Yangke sambil memimpin jalan. Hati-hati saat berjalan dan jangan menginjak bunga dan tanaman ini, karena bunga ini ditanam oleh tuan saya. Jika Anda menginjaknya, saya tidak akan selesai dengan Anda. Iya. Yangke menanggapi dengan acuh tak acuh, mengetahui bahwa gadis kecil ini punya masalah dengannya, jadi dia tidak peduli dengan nada marahnya. Sebenarnya, siapa orang ini?
Biluo diam-diam benci karena Yang Ke tidak terlihat seperti karakter yang kuat. Apalagi pakaian dan temperamennya sepertinya bukan berasal dari keluarga bangsawan. Tapi kenapa tuannya begitu tertarik padanya? Terlebih lagi tuannya telah menyuruhnya untuk tidak mengganggunya. Jadi bisakah orang ini mengalahkan dirinya sendiri? Memikirkan hal ini, hati Biluo dipenuhi kebingungan. Jika Sang King Luo tidak memperlakukan Yang Ke dengan standar setinggi itu, Biluo mau tidak mau ingin berdebat dengan Yang Ke dan memberinya pelajaran. Setelah naik ke menara dan mencapai lantai 2, Biluo membuka pintu dan masuk terlebih dahulu. Dengan ekspresi gembira di wajah cantiknya, dia mengabaikan Yang Ke. Sebaliknya, dia langsung bergegas ke tempat tidur besar dan empuk di kamar, di mana dia berbaring dalam bentuk besar. Memegang bantal di lengannya, mengibaskan hidung kecilnya, dan mengendus-ngendus dengan keras. Sambil mengendus, ekspresi kebahagiaan luar biasa muncul di wajahnya. Melihat itu, Yang Ke merutkan kening dan menatapnya. Diam-diam merasa geli di dalam hatinya. Jelas Yang Ke tahu bahwa gadis kecil ini mungkin menganggap Sang King Luo sebagai objek kekaguman terbesarnya dalam hatinya. Makanya ada perilaku yang tidak masuk akal ini. Tapi saat gadis kecil itu sedang merangkak ke sana, postur tubuhnya terlihat menonjolkan keindahan. Setelah hati-hati melihat kamar Sang King Luo, Yang Ke mengangguk. Tidak buruk. Mendengar itu, Biluo langsung bangun dan segera bangkit dari tempat tidur yang harum. Kemudian dengan mata almond, dia menatap Yang Ke dengan marah, menggertakkan gigi dan berkata, "Tidak buruk." Yang Ke mengangguk secara alami. Ini adalah kamar Sang King Luo dan tinggal di sini sepertinya agak tidak mencolok. Jadi cukup bagus untuk memberikan peringkat yang bagus. Benar-benar tidak buruk. Biluo menggertakkan gigi dan berkata dengan marah, "Ini adalah tempat di mana tuan saya tinggal ketika dia masih kecil. Dan saya telah bekerja keras untuk waktu yang lama. Tetapi tuan saya tidak membiarkan saya tinggal di dalamnya. Dan Anda sendirian yang tidak diketahui asal-usulnya bisa masuk. Dan bukan saja Anda tidak puas, tapi Anda hanya berpikir itu cukup bagus." Mendengar itu, Yang Ke menatapnya dengan kaget dan kemudian dia mengerti mengapa dia begitu memusuhinya. Sambil menyentuh hidungnya, Yang Ke berkata dengan canggung, "Nona Biluo, apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang saya?" "Siapa Anda?" Biluo berdiri dengan marah sambil memegang bantal harum di tangannya. Dia menendang dan berjalan keluar. "Mengapa Anda mengambil bantal itu?" Yang Ke berkata perlahan, "Ini adalah sesuatu yang telah digunakan tuan saya." Biluo berbalik dan berkata dengan marah, dan tiba-tiba berjalan kembali dengan marah, mengangkat kasur di tempat tidur dan memegangnya di pelukannya. "Ini juga sesuatu yang telah digunakan tuan saya." Ekspresi Biluo menjadi semakin galak, kemudian dia melirik Yang Ke, kemudian pergi dengan bangga. Melihat itu, Yang Ke terkejut. Jelas dia mengetahui bahwa kekaguman wanita ini terhadap Sang King Luo mungkin tidak seperti orang biasa, tapi jelas sampai pada titik obsesi. Tapi tanpa memperhatikan, Yang Ke langsung berlari menuju tempat tidur dan duduk bersila. Jelas Yang Ke berpikir dia tidak bisa tinggal di kota Pyongyang untuk waktu yang lama. Bagaimanapun keterampilan yang dilatih Sang King Luo terlalu mematikan. Jika dia tinggal, cepat atau lambat dia akan mati di dalam pelukannya. Tapi sekarang gadis iblis itu telah memulihkan kekuatannya, sehingga Yang Ke tidak bisa melarikan diri, bahkan jika dia mau. Jika Yang Ke tahu akan seperti ini, lebih baik dia tidak memberinya salep obat mujarab. Namun saat itu dia tidak punya pilihan. Sekarang dia melarikan diri dari sarang harimau dan jatuh ke sarang serigala lagi. Terlebih lagi, tanda Sang King Luo telah menembus ke dalam tubuhnya, dan ini pasti digunakan untuk melacaknya. Jadi, jika Yang Ke ingin keluar, dia harus mencari cara memecahkan tanda ini terlebih dahulu. Segera Yang Ke menutup matanya dan berkonsentrasi, kemudian dia dengan hati-hati memeriksa situasi dalam tubuhnya.
Meskipun kesadaran spiritual yang dipupuk tidak dapat melihat ke dalam, namun tetap mudah untuk merasakan kondisi fisik. Setelah beberapa saat, Yangke merasakan energi samar menempel di tulang rusuk antara dada dan perutnya, dan itu seperti belatung di Tarsus. Kemudian Yangke mencoba menggunakan energi yang sebenarnya untuk menghilangkannya, tetapi tidak ada gunanya. Bahkan energi jahat dari tubuh emas yang sombong juga tidak dapat memurnikannya. Namun meskipun tanda itu melekat di sana, tapi itu tidak berbahaya bagi tubuh dan juga tidak akan menghalangi pergerakan energi sejati. Tetapi energi ini seperti mencusuar terang dalam kegelapan, dan Sang Keng Luo dapat dengan mudah merasakan posisinya. Andai saja iblis tua ada di sini, dia pasti bisa melihat jenis energi apa itu. Tapi sayangnya, tidak ada kabar tentangnya sejak iblis tua yang ingin menguasai tubuh iblis di bawah aliran naga yang terperangkap. Saat dia bekerja keras, Yangke tiba-tiba menyadari seberkas kesadaran spiritual melayang di sampingnya. "Anak nakal, apa yang Anda lakukan?" Suara Sang Keng Luo segera terdengar dan suara itu terdengar marah dan bahagia. "Tidur!" Yangke memutar matanya, mengutuk dalam hatinya, karena dia tahu ada yang salah dengan energi yang dimasukkan gadis iblis ini ke dalam tubuhnya. Tetapi dia tidak menyangka hal ini akan membuatnya khawatir. Sang Keng Luo berkata sambil tersenyum manis, "Jangan repot-repot, itu adalah tanda pengejaran jiwa seseorang. Kecuali saya yang melepaskan sendiri, Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan master di puncak alam kenaikan abadi tidak dapat menghapusnya. Dengan tanda ini, meskipun Anda dapat melarikan diri, tapi tidak peduli seberapa jauh Anda pergi, saya pasti akan menemukan Anda." "Tidak perlu untuk ini," Yangke berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Sang Keng Luo terkekeh. "Siapa yang membuat Anda begitu tidak jujur? Jika Anda jujur, bagaimana saya bisa memperlakukan Anda seperti ini? Sekarang Anda hanya perlu istirahat semalam dan saya akan datang kepada Anda dan saya berjanji tidak akan membuat Anda bosan." "Tidak perlu," jawab Yangke dengan serius. "Anda sangat tidak berperasaan dan tidak adil." Sang Keng Luo mendengus dan menarik kesadarannya. Dalam keputusasaan, Yangke hanya bisa membatalkan rencananya untuk menghancurkan segel pengejar jiwa dan beristirahat dengan tenang malam itu. Hari kedua, Yangke dikejutkan oleh langkah kaki yang datang dari bawah, sehingga dia terbangun dari meditasi dan tidak butuh waktu lama ada ketukan pintu. "Masuk," kata Yangke perlahan. Setelah pintu terbuka, seorang wanita cantik dengan keanggunan luar biasa dan sosok montok masuk dengan senyum menggoda di wajahnya. Dan Yangke tidak dapat mengetahui berapa usia wanita cantik ini. Tetapi setidaknya usianya paling banyak 25 tahun. Dia memiliki sosok yang montok, sepasang mata bunga persik yang tampak mekar dengan cahaya musim semi yang memikat sepanjang waktu. Kulitnya putih dan halus, sehingga dia terlihat sangat menawan. Meskipun dia tidak semenarik Sang Keng Luo, tapi hampir sempurna. Namun dibandingkan dengan Sang Keng Luo, wanita ini lebih seperti musim semi, sedangkan Sang Keng Luo lebih lembut. Dia memandang Yangke sambil tersenyum, kemudian dia membuka bibir merahnya dan berkata dengan lembut, "Tuan muda, apakah Anda sudah istirahat dengan baik?" "Tidak buruk." Yangke sedikit mengangguk. Wanita cantik itu melangkah maju, berjalan menuju tempat tidur, membungkuk dengan anggun, dan menghembuskan nafas pelan. "Agar Tuan muda, Anda harus tahu bahwa pelayan ini diutus oleh Tuan untuk melayani Tuan muda, dan Tuan muda bisa memanggil saya Yunli, dan saya juga membawa kedua gadis lain." Setelah wanita cantik itu memperkenalkan dirinya dan mengulurkan tangannya, dan dua gadis muda dengan temperamen berbeda segera keluar dari belakangnya. Seseorang terlihat lembut dan damai, yang lainnya tampak berwibawa dan anggun. Entah itu wanita cantik ini atau kedua gadis itu, mereka semua memiliki wajah cantik yang sama,
dan terlihat lembut serta enak dipandang. Ini Ruoyu. Wanita cantik itu menunjuk ke arah gadis yang lembut dan pendiam itu dengan memperkenakannya, kemudian menunjuk ke gadis lain yang bermartabat, anggun dan murah hati dan berkata, "Ini adalah Ruo King. Saya telah melihat tuan muda." Kedua mereka memberi hormat dan berperilaku anggun. Bahkan pakaian dan temperamen para wanita ini sebanding dengan wanita dari keluarga bangsawan besar. Mereka sungguh sempurna. Pada saat ini, wajah Yang Ke menjadi gelap. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Sang King Luo. Ketiga orang ini memiliki temperamen yang berbeda, tetapi tidak peduli yang mana di antara mereka. Mereka dapat membangkitkan keinginan pria untuk menaklukkan. Belum lagi dua gadis muda Ruoyu, Ruo King. Jika bicara tentang wanita cantik yang bernama Yunli ini, temperamennya hanya sehelai rambut di atas Sang King Luo, dan dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki gadis-gadis itu, yaitu tubuhnya sangat montok. Sepasang mata bunga persik yang bersinar karena musim semi, tampak memancarkan cahaya godaan sepanjang waktu. Apakah ini untuk menjebak saya di tanah yang lembut? Yang Ke menabuh genderangnya di dalam hatinya. Yunli tersenyum dan berkata, "Tuan, saya mengatakan bahwa selama Tuan muda berada di kota Pyosian, semua kehidupan sehari-hari dan pekerjaan rumah akan ditangani oleh pelayan." "Maaf." Yang Ke suam-suam kuku untuk merespon. "Itu benar, Tuan muda adalah tamu terhormat Tuan saya." Yunli tersenyum, tiba-tiba rona merah muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan lembut, "Tuan juga mengatakan bahwa setiap permintaan Tuan muda harus dipenuhi oleh para pelayan." "Ada permintaan?" Yang Ke patah hati, menikmati makna yang terkandung dalam kata-kata ini. Yunli mengangguk ringan, dan sekarang bahkan Ruoyu dan Ruo King menjadi sangat pemalu. Mata mereka sedikit mengembara, tapi mereka tidak berani menatap Yang Ke. Namun ekspresi mereka sedikit gugup. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.